Ya Rahman ya Rahim, saudara jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Sebelum kegiatan dimulai, izinkan kami atas nama pengurus masjid menyampaikan beberapa informasi. Para pemilik program, pondok pesantren, para guru-guru kiai dan para ustaz. Kemudian pada bulan hari dan berbahagia ini, kami pengurus masjid mengucapkan terima kasih atas bantuan serta kerjasama yang baik yang mulia ini, terutama kepada para panitia yang hampir beberapa hari beberapa malam sudah mempersiapkan, tentunya gabungan dari para warga RT 01 sampai RT 04. Kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada kaum muslimah RW 013, para jemaah masjid Baitul Makmur, ibu-ibu masjid taklim, para takmir masjid dan para matron, para ketua DKM dari masing-masing RT, kemudian khususnya kepada Bapak Ketua DKM dan jajarannya, Bapak Ketua RT 013 dan para Bapak-Bapak RT 01 sampai 06 dalam terciptanya kegiatan ini. Semoga Allah membalas dengan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. البين جامعة رحمكم الله صلوا رحمكم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Fa ma'asyiral muslimin, jamaah salat wa rakyat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, sejenak marilah kita bersama-sama mengaturkan tahmid tasyakkur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas ridha, inayah dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita semua dalam suasana yang penuh gembira dan bahagia kembali dipertemukan dalam suasana yang penuh berkah ini, yaitu
diberikannya kembali kesempatan untuk melaksanakan sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Semoga semua nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita senantiasa Allah terus tambahkan kenikmatan-kenikmatan yang lain, dan kita semua senantiasa mendapatkan pertolongannya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perayaan hari raya merupakan sebuah momen yang istimewa bagi setiap umat Islam. Apakah itu perayaan hari raya Ibrahim alaihissalam? Setelah sekian tahun mendambakan hadirnya seorang anak, ditambah lagi dengan usianya yang sudah mulai lanjut, beliau selalu bermunajat dan berdoa kepada Allah. Pada akhirnya doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir putra yang cerdas, memiliki aura yang cukup bijaksana. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Allah Ismail alaihissalam mulai tumbuh beranjak remaja, tiba-tiba datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sudi kiranya dipersembahkan sebagai wujud ketaatan dan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara manusia, siapapun tentu akan menolak. Dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pada waktu itu memang betul-betul dihadapkan pada kondisi yang cukup dilematis. Di satu sisi mereka tidak mampu untuk kiranya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana anak yang didambakan setiap tahun lamanya, yang diproyeksikan bisa melanjutkan risalah kenabian, kemudian tanda-tanda itu boleh tumbuh dan ada pada diri Islam. Tetapi Allah justru memerintahkan untuk dipersembahkan sebagai wujud takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang memiliki gelar Khalilullah, ulul azmi, diuji oleh Allah sejauh mana tekad, ketaatan, ketakwaan, keikhlasan, kesabaran di dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Akankah dia mampu melewati ujian yang cukup berat ini, yang kemudian menjadi sebuah kejadian yang cukup fenomenal dalam sejarah peradaban umat manusia? Pada akhirnya Nabi Allah Ibrahim memang melaksanakan, meskipun pada akhirnya itu digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor domba yang diturunkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah ini tentunya banyak kita baca di berbagai media. Nama amwaluhum wa auladuhum fitnah wallahu indahu ajrun 'azim. Harta yang kita miliki, begitupun anak yang kita miliki, taubahnya adalah sebuah amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu indahu ajrun 'azim. Apa yang ada di sisi Allah jauh lebih besar jika kita bandingkan dengan apa yang kita banggakan yang ada di dunia ini. Semuanya itu hanyalah sifat-sifat materi yang semuanya akan sirna seiring dengan berakhirnya waktu. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hikmah yang kedua dari pelaksanaan ritual ibadah kurban ini tidak semata-mata persoalan lahiriah yang kita persembahkan seperti yang kita lihat di depan halaman masjid, tetapi bagaimana wujud keikhlasan, ketakwaan, kesabaran dalam diri kita betul-betul tulus semata-mata untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj, la yanallahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak dapat sampai ke hadirat Allah daging yang dipersembahkan, begitupun darah yang menetes,
semuanya itu bermuara pada sejauh mana ketulusan, keikhlasan hati kita di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah dengan adanya ritual penyembelihan hewan kurban ini, begitu pentingnya dalam kehidupan umat manusia. Rasulullah menggambarkan bahwa maka dalam satu walam yudhi wala yaqrabanna masjidana musallana. Kata Rasulullah, ketika seseorang diberikan kemampuan, tidak ada halangan untuk menunaikan ibadah kurban, namun masih enggan untuk menunaikan ibadah kurban, maka kata Rasulullah, hendaknya jangan sekali-kali mendekati masjid yang ada di tengah-tengah. Dalam arti kata bahwa spirit semangat berbagi, spirit semangat untuk memikirkan saudara-saudara ini dalam hal kemanusiaan ini patut kita terus lestarikan dan kita galakkan di tengah-tengah masyarakat. Dapat dibayangkan para hadirin, seandainya umat manusia di muka bumi ini hanya mementingkan kepentingan sendiri, mempertahankan egoismenya sendiri, niscaya akan amburadul keberlangsungan dunia. Karena itulah mungkin pada saat ini saudara-saudara kita belum diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Barangkali tahun-tahun yang akan datang semuanya kita ini ditakdirkan untuk bisa menunaikan rukun Islam yang ini. Barangkali pula pada saat ini kita belum diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah kurban. Siapa tahu untuk tahun yang akan datang kita bisa berbagi dalam hal untuk bisa mempersembahkan hewan yang terbaik sebagai wujud keberkahan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga amal ibadah yang kita lakukan pada bulan haji pada khususnya ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Alhamdulillah الذي وفقنا لأداء صلاة العيد والجمعة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرضين والسماوات. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بأفضل الآية المعجزة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مع تعاقبة الأوقات والساعات. واعلم أن الله أمركم بأمر وتأتي بأمر وأن بملائكة المسبحات بكل شيء ولم يزل قائلا عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا وعن المسلمين وقوم إخواننا في فلسطين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحم أمة سيدنا محمد واستر أمة سيدنا محمد. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد. اللهم واصلح أمة سيدنا محمد. اللهم وتجاوز عن أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما محفوظا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.